Satu rudal, satu ledakan dan ribuan nyawa lenyap dalam sekejap. Inilah detik-detik kehancuran besar yang mengguncang dunia. Ketika bendungan raksasa Israel runtuh diterjang rudal hipersonik Iran. Banjir bandang, teriakan mencekam, dan kehancuran total. Apakah ini akhir dari kekuatan Israel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi di channel Spirit Story, tempat di mana kisah dan narasi bersatu mengungkap sisi kelam konflik dunia. Hari ini, kita akan menyaksikan kisah yang menegangkan dan menyayat hati, tentang hancurnya bendungan Hatzor dan tenggelamnya sebagian wilayah Israel akibat serangan rudal hipersonik dari Iran. Simak baik-baik, karena cerita ini bukan hanya tentang perang, tapi tentang kemanusiaan yang terenggut dalam sekejap. Sebelum kita lanjut ke cerita selengkapnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan konten terbaru dan mendalam seputar konflik Timur Tengah, geopolitik, serta kisah-kisah dramatis lainnya yang jarang diungkap media. Langit di atas wilayah utara Israel malam itu tampak hitam pekat seperti jelaga, tak berbintang, seolah seluruh semesta sedang berduka atau mungkin sedang menahan nafas menunggu bencana besar yang sudah ditakdirkan tiba. Udara malam terasa aneh, berat, seakan ada sesuatu yang menekan dada orang-orang yang masih terjaga. Bahkan hembusan angin yang biasanya sejuk pun terasa hangat, pengap, dan membawa aroma besi, bau khas dari peralatan militer, bahan bakar, dan ketegangan yang menggantung di udara. Ini adalah malam ke-12 sejak perang antara Iran dan Israel meletus, dan tak seorang pun bisa membayangkan bahwa malam itu akan mengubah segalanya. Jam digital di pos komando militer utama Israel, IDF Northern Command, berubah dari pukul 2.10 menjadi pukul 2.11. Dalam sekejap, sirene peringatan membelah keheningan malam dengan raungan panjang yang menyayat. Teriakan sistem peringatan bahaya memekakan telinga di seluruh wilayah Galilea, dari Nazaret hingga Tiberias. Namun malam itu terasa berbeda. Ini bukan sirene biasa. Ini sirene untuk sesuatu yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Beberapa warga yang masih terjaga karena insomnia atau kecemasan, mendengar suara gemuruh dari kejauhan. Suara itu bukan seperti deru jet tempur atau dentuman rudal biasa. Ini lebih seperti ledakan sonik yang melaju dalam garis lurus, mencabik atmosfer dengan kekuatan dahsyat. Seorang ibu di Kiryat Shmona yang sedang menyusui bayinya spontan menjatuhkan gelas air dari tangannya. Apa itu? Ya Tuhan? Bisiknya panik. Di ruang kendali militer, perwira pengawas yang baru saja menggantikan shift malam memandang layar radar dengan dahi berkerut. Apa ini? Kenapa lintasannya begitu cepat? Ini bukan rudal balistik biasa. Lalu, suara panik meledak dari operator teknis, kecepatan Mach 10 terdeteksi. Itu rudal hipersonik. Jalur lintasnya menuju bendungan Hatzor. Suasana langsung kacau. Perwira senior berdiri dari kursinya, wajahnya pucat. Iron Dome tidak akan bisa menghalau itu. Kita tak punya waktu. Siapkan evakuasi darurat. Namun, waktu sudah habis. Rudal hipersonik Iran, varian terbaru dengan nama kode KR-13, meluncur dari wilayah barat Iran dengan teknologi manuver canggih dan hulu ledak anti-elektromagnetik. Ia menembus langit malam dengan kecepatan lebih dari 12.000 km per jam. Dalam waktu kurang dari 5 menit, rudal itu menempuh ribuan kilometer, melampaui radar-radar canggih, menyelinap di antara celah sistem pertahanan udara yang selama ini dibangga-banggakan Israel. Kamera pengintai militer hanya sempat menangkap sekelebat cahaya putih seperti petir horizontal di langit utara. Dalam sekejap, seluruh layar monitor di ruang kendali padam. Serangan elektromagnetik yang menyertai rudal itu memutus jaringan komunikasi, merusak sistem navigasi dan pengendalian. Lalu, dalam hitungan detik, dunia runtuh. Sebuah dentuman maha dahsyat menghantam bumi, terdengar seperti ledakan kiamat. Getarannya terasa hingga ke perbatasan Lebanon dan dataran tinggi Golan. Bendungan Hatzor, yang selama puluhan tahun berdiri megah sebagai penyangga kehidupan dan pengendali banjir bagi sepertiga wilayah Israel, dihantam telak. Dinding beton setebal 30 meter retak, pecah, dan runtuh seperti kertas sobek. Air dalam jumlah miliaran liter yang tertahan selama ini langsung bebas, mengamuk, meluncur seperti monster air raksasa. Di kota-kota sekitarnya seperti Tiberias, Kafar Tafor, hingga Beit Shean, kaca-kaca jendela pecah serentak. Alarm mobil meraung semua, lampu-lampu padam, dan gemetar ketakutan menjalar seperti listrik ke seluruh warga. Di Haifa, 60 km jauhnya,
para penghuni apartemen tinggi mengira telah terjadi gempa bumi. Seorang anak kecil menangis histeris sambil menjerit, "Imah! Imah! Apa yang terjadi?" Dan lalu, suara air itu datang. Bukan suara hujan atau aliran sungai. Ini adalah suara tsunami darat, deras, dahsyat, dan mematikan. Ratusan juta kubik air meluncur dalam kecepatan luar biasa, membawa serta batu, tanah, pohon, kendaraan, dan tubuh manusia. Allahu Akbar! Airnya datang! Lari! Teriak seorang buruh Palestina yang bekerja di ladang di sekitar lembah Yordan. Ia dan puluhan buruh lain berlarian, sebagian tak sempat membawa apa-apa. Beberapa tergelincir, beberapa lenyap dalam gulungan lumpur dan air. Sinyal telepon seluler menghilang. Internet mati. Stasiun radio berhenti mengudara. Kota-kota yang terletak di bawah bendungan berubah menjadi titik-titik gelap dalam peta, seperti telah dihapus dari permukaan bumi. Mobil-mobil dibiarkan terbuka di jalan-jalan, pintunya masih mengayun tertiup angin kencang yang menyusul pasang air. Para orang tua menggandeng tangan anak-anak mereka dengan panik, berlari di tengah gelap gulita yang hanya sesekali diterangi kilat dan cahaya dari kebakaran yang muncul akibat konsleting. Di pusat komando militer, para jenderal duduk terpaku. Tidak hanya layar yang gelap, semangat mereka juga redup. Seorang komandan berpangkat brigadir jenderal berkata lirih, "Ini bukan perang. Ini kehancuran. Kita kehilangan bendungan. Kita kehilangan kendali. Kita..." Ia terdiam, tak sanggup melanjutkan. Rudal hipersonik itu bukan hanya menghancurkan infrastruktur. Ia menghancurkan psikologi bangsa, kepercayaan diri militer, dan rasa aman yang selama ini diselimuti kebanggaan atas teknologi tinggi. Israel, negara yang selama ini mengklaim superioritas militer di Timur Tengah, malam itu terduduk lesu, menghadapi kenyataan bahwa satu rudal dari musuh bebuyutannya telah menghantam titik vital dengan efek domino yang tak terbayangkan. Para warga yang selamat dari gelombang pertama banjir berusaha memanjat ke atap rumah, menyalakan lilin, mengibarkan kain putih, berharap ada helikopter penyelamat yang datang. Namun langit tetap gelap. Tak ada suara baling-baling. Hanya suara tangis, lolongan anjing yang ketakutan, dan gemuruh air yang terus melaju. Di media sosial, sebelum semuanya lumpuh, beredar rekaman singkat dari kamera pengintai yang sempat merekam cahaya rudal sebelum jaringan mati. Dalam waktu kurang dari 30 menit, tagar Hatzor kolapse dan Iran hypersonic strike menjadi trending global. Namun, itu hanya sebentar. Karena setelahnya, sunyi. Seluruh utara Israel seperti terputus dari dunia. Tidak ada kabar. Tidak ada update. Seolah bumi menelan segalanya. Dan di Teheran, para analis militer Iran memandangi layar besar yang menunjukkan simulasi dampak serangan mereka. Salah satu jenderal bersandar di kursinya, menutup map laporan, dan berbisik. Mereka pikir mereka tak bisa disentuh. Sekarang, mereka tahu bagaimana rasanya takut. Teriakan dan isak tangis mulai mendominasi udara malam itu. Di jalan-jalan yang mendadak berubah jadi sungai deras, orang-orang berlari dengan langkah tak tentu arah. Beberapa terjatuh dan tak sempat bangkit kembali karena derasnya arus yang menyapu dari belakang. Di antara gemuruh air, terdengar bunyi tumbukan benda keras, batu, kendaraan, tiang listrik yang tercerabut dari pondasinya, dan tubuh-tubuh manusia yang tak sempat menyelamatkan diri. Suara klakson mobil yang terendam dan alarm rumah yang meraung tak tentu arah menciptakan orkestra kiamat mini di jantung Israel Utara. Salah satu kota pertama yang terkena dampak besar adalah Afula. Kota itu hanya punya waktu 14 menit sejak ledakan di bendungan Hatzor sebelum air bah datang menerjang. Petugas pertahanan sipil sempat mencoba memperingatkan warga melalui pengeras suara masjid dan sinagoga. Namun listrik sudah padam, dan sinyal komunikasi hampir punah. Seorang rabi tua yang biasa mengimami sinagoga Sa'ar Harachamim menangis dalam doa terakhirnya di atas atap bangunan yang mulai retak. "Ya Tuhan Abraham, lindungi umatmu, ampuni dosa kami," gumamnya sambil memeluk gulungan Taurat di dada, sebelum atap tempatnya berdiri ambruk dihantam gelombang air setinggi 8 meter. Di dalam rumah sakit utama di daerah lembah Beit Shean, generator darurat masih sempat menyala, menerangi lorong-lorong penuh pasien yang ketakutan. Para dokter dan perawat mengenakan rompi pelampung sambil membawa bayi-bayi prematur dalam inkubator portabel ke lantai atas. Namun air terus naik, menembus dinding luar rumah sakit, mematikan sistem oksigen, dan menyeret ranjang-ranjang pasien.
Seorang perawat Palestina bernama Hana berteriak panik, "Jangan biarkan mereka tenggelam. Bawa mereka ke tangga darurat." Tapi dalam hitungan menit, lantai dasar rumah sakit itu tenggelam, menyisakan jeritan dan doa yang menggantung di udara. Sementara itu, di pusat komando utama IDF di Tel Aviv, para jenderal berlarian, tak lagi menjaga wibawa militer mereka. Layar-layar monitor yang biasanya menampilkan peta pergerakan militer kini mati total. Salah satu jenderal wanita, Brigjen Yael Shimon, memukul meja sambil berteriak, "Kita buta! Kita lumpuh! Kita kalah sebelum bisa membalas." Tak ada yang menjawab. Para teknisi sibuk menghidupkan generator cadangan, tapi gelombang elektromagnetik dari rudal hipersonik telah membakar sebagian besar sistem digital mereka. Di layar yang tersisa, hanya ada satu citra terakhir dari satelit, bendungan Hatzor yang telah pecah seperti kertas robek, dan sungai kematian yang mengalir keluar darinya. Di utara, kota Nazaret berubah jadi danau. Gereja-gereja kuno berusia ratusan tahun tak mampu menahan guncangan tanah dan arus air. Pastor Elias yang dikenal karena khutbah damainya terjebak di ruang bawah tanah gereja bersama 30 jemaat. Dia menyalakan lilin terakhir dan berkata, "Jika malam ini kita mati, biarlah kita mati dalam damai dan dalam nama cinta." Satu persatu mereka saling memeluk, menyadari air sudah merayap ke lutut mereka. Di luar, patung Yesus tersapu jatuh dari tempatnya berdiri, menghantam pohon zaitun yang juga tumbang. Di pemukiman Yahudi yang berada di atas bukit, warga yang selamat menyaksikan dari kejauhan pemandangan seperti film kiamat. Mereka melihat lampu-lampu kota mati satu persatu, disusul api dari tabung gas yang meledak, dan air yang terus membanjiri dataran rendah. Salah seorang ibu menjerit sambil menatap ke bawah, "Anak-anakku ada di sana. Ya Tuhan, selamatkan mereka." Tapi tak ada suara balasan. Hanya angin malam dan suara air yang seperti monster purba, menggeram dalam kegelapan. Beberapa menit kemudian, sebagian dari bukit tempat mereka berdiri ikut longsor karena rembesan air dan getaran tanah, menyeret perumahan elit yang berada di lereng bukit ke dalam jurang kematian. Israel malam itu tidak hanya kehilangan bendungan, tapi kehilangan kendali atas negaranya. Dalam hitungan jam, lebih dari 600.000 warga mengungsi. Kota-kota yang selama ini dianggap pusat pertahanan dan stabilitas berubah menjadi kubangan lumpur dan reruntuhan. Jalan tol utama yang menghubungkan Tiberias ke Haifa retak dan terbelah. Rel kereta api tergulung seperti pita. Tangki-tangki bahan bakar meledak akibat terseret arus dan terpicu api dari kabel yang konslet. Asap hitam membumbung tinggi, menambah kesuraman malam yang sudah mencekam. Dan dari balik keruntuhan itu, dunia menyaksikan, melalui potongan rekaman drone sipil dan live streaming dari jurnalis warga, bahwa rudal hipersonik Iran telah membuka babak baru dalam sejarah konflik Timur Tengah. Bukan hanya soal perang rudal, tapi perang terhadap struktur kehidupan itu sendiri. Semua doktrin militer Israel tentang kekuatan, ketahanan, dan kontrol runtuh dalam semalam. Sebuah bangsa yang biasa menggempur kini jadi korban dari teknologi yang tak mereka sangka akan digunakan pada level ini. Di Teheran, para petinggi militer Iran menyaksikan hasil serangan itu dengan wajah serius. Mereka tidak bersorak, tidak tertawa. Seorang komandan Quds Force hanya berkata, "Kita baru saja menunjukkan bahwa peta kekuatan dunia telah berubah. Ini bukan kemenangan, ini peringatan." Dan di tengah malam yang gelap gulita itu, tangisan anak-anak, doa orang tua, dan suara-suara kehilangan terus bergema di antara deru air yang belum juga reda. Air bah itu datang seperti naga kelaparan yang baru dilepaskan dari kurungannya ribuan tahun. Mengaum keras, menggulung pepohonan, menerjang kendaraan, dan menghancurkan rumah-rumah dari batu, kayu, dan baja seakan tak berarti apa-apa di hadapannya. Tidak ada waktu untuk berpikir. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ribuan warga di sepanjang lembah Hula dan dataran Beit Shean yang biasanya tidur nyenyak di balik selimut malam itu mendapati diri mereka berada di tengah neraka basah yang datang tanpa suara peringatan selain gemuruh mengerikan yang terlambat untuk dicegah. Seorang ibu muda yang tengah menyusui bayinya menjerit histeris sambil menggendong erat buah hatinya, berlari ke atap rumah sembari berteriak kepada suaminya, "David, airnya naik. Astaga, airnya sudah sampai ke lantai 2. Suaminya, seorang mekanik tua bernama David Ben Shaul, hanya bisa terpaku menatap derasnya air yang menyerbu halaman rumahnya seperti gelombang tsunami. Mobil-mobil terapung dan saling bertabrakan, menciptakan dentuman-dentuman logam yang terdengar seperti lonceng kematian. Ia menarik istrinya dan anaknya ke tangga darurat menuju atap,
Tapi air terus naik. Naik ke tangki air. Naik ke tangki air. Teriaknya, mengarahkan mereka ke menara air di sebelah rumah. Di luar, tetangga-tetangga mereka sudah hanyut. Jeritan, doa, dan teriakan minta tolong membaur dengan dentuman air yang menghantam tembok-tembok kota. Di langit, helikopter-helikopter militer mencoba menyinari lokasi-lokasi terdampak. Namun tak satu pun mampu menurunkan tali penyelamat di tengah angin kencang dan badai lumpur yang menyertai banjir. Sementara itu, di kota Nazaret, rumah sakit utama kehilangan aliran listrik. Generator cadangan gagal menyala karena panel kontrol yang berada di ruang bawah tanah sudah terendam sejak 20 menit sebelumnya. Bayi-bayi di ruang NICU, unit perawatan intensif neonatal, mulai kehabisan oksigen. Para perawat menangis sambil memompa ventilator manual, bergantian satu sama lain dengan wajah pucat. Kami butuh bantuan. Kami kehabisan oksigen. Tolong, evakuasi kami. Jerit kepala perawat melalui radio darurat. Namun jawaban yang diterima hanya suara statis dan potongan suara-suara panik dari tim SAR yang juga kewalahan. Dalam kurun 1 jam sejak bendungan Hadzor jebol, lebih dari 20 kota kecil dan desa-desa di jalur sungai telah terendam. Wartawan lokal dari Channel 12 Israel mencoba melakukan siaran langsung. Namun sinyal kamera hanya menampilkan gambar buram penuh lumpur dan air. Kami saat ini berada di, ya Tuhan, air mencapai bahu saya sekarang. Di belakang kami, rumah-rumah runtuh. Jika Anda mendengar ini, tolong sampaikan kepada dunia bahwa Israel sedang tenggelam. Ujar sang reporter sebelum kameranya jatuh dan siaran terputus. Di media sosial, video-video pendek yang diunggah dari drone sipil menunjukkan kota-kota yang tampak seperti danau besar, dengan puluhan orang bergelantungan di atap rumah, menyalakan api atau cahaya dari ponsel untuk meminta pertolongan. Kementerian Pertahanan Israel akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi 3 jam setelah serangan. Namun, pengumuman itu justru menambah kepanikan. Kami dalam keadaan darurat nasional. Semua warga di wilayah Galilea Atas, Lembah Yordan, dan sekitarnya diminta segera mencari tempat tinggi. Bendungan Hadzor hancur total. Kami kehilangan kendali atas aliran air. Tak ada yang mengira pernyataan itu akan keluar dari pemerintah Israel, negara yang selama ini membanggakan ketangguhan militernya dan sistem pertahanan mutakhirnya. Panik merambat ke seluruh negeri. Di Tel Aviv dan Yerusalem, supermarket dibanjiri warga yang ketakutan. Mereka memborong makanan kaleng, air minum, dan bahan bakar, meski wilayah mereka belum terdampak langsung. Tapi kabar tentang kemungkinan kerusakan pada bendungan lain membuat ketakutan menjadi masif. Jika bendungan timur juga kena, maka air akan sampai ke pusat kota. Seru seorang analis cuaca di TV nasional, membuat kepanikan bertambah liar. Orang-orang mulai meninggalkan kota, memenuhi jalan tol dengan kendaraan hingga macet total. Ini kiamat, teriak seorang pria tua sambil memukul kemudi taksinya. Iran telah membuat kita bertekuk lutut tanpa perlu satupun pasukan darat. Di wilayah yang terendam, lumpur mulai bercampur dengan limbah dari pabrik-pabrik kimia dan pertanian. Sungai Jordan berubah warna menjadi hitam kehijauan, mematikan ikan-ikan dan mengeluarkan bau menyengat. Kami kehilangan ternak, rumah, dan sekarang air kami juga beracun. Bagaimana kami bisa hidup? Keluh seorang petani Yahudi di dataran Jezreel, sambil menatap sawahnya yang kini telah berubah menjadi rawa busuk. Sementara itu, ribuan warga Palestina yang tinggal di permukiman-permukiman sekitar juga menjadi korban. Mereka, yang selama ini hidup dalam ketakutan karena blokade dan konflik, kini harus menghadapi bencana alam yang tidak memilih siapa yang akan dihancurkan. Di atas reruntuhan bendungan Hadzor, air masih terus mengalir deras, membawa sisa-sisa kayu, besi, korban, dan kenangan yang tak akan pernah bisa kembali. Dari kejauhan, suara azan subuh mulai terdengar dari sebuah masjid kecil yang masih bertahan di atas bukit. Suara itu lirih, namun mengguncang batin siapapun yang mendengarnya. Allahu Akbar, Hayya, ala es-shalah. Sebuah panggilan yang tidak hanya memanggil untuk sholat, tetapi juga menjadi jeritan jiwa yang tengah tenggelam dalam nestapa. Sampai saat ini, belum ada estimasi pasti mengenai jumlah korban jiwa. Namun laporan awal menyebutkan lebih dari 5.000 orang hilang, dan puluhan ribu rumah rusak atau musnah. Dunia menyaksikan, tetapi belum ada yang bisa berbuat banyak. Amerika Serikat mengadakan rapat darurat bersama NATO, sementara Iran diam tanpa komentar, membiarkan dunia menebak apakah masih ada rudal hipersonik lain yang sedang menunggu giliran. Israel,
yang selama ini dipandang tak terkalahkan di kawasan Timur Tengah, untuk pertama kalinya terlihat lemah, basah, dan ketakutan. Malam yang seharusnya menjadi pelukan hangat bagi warga kota Biar Tufia dan sekitarnya berubah menjadi neraka basah yang menyapu segalanya tanpa ampun. Tak ada tanda-tanda peringatan dini, tak ada sirene yang sempat berbunyi, hanya suara desis panjang dari langit yang menggetarkan dada, diikuti oleh dentuman maha dahsyat yang mengguncang bumi. Detik itu juga, langit seakan robek, dan air dari bendungan Hadzor menerjang dengan kekuatan iblis yang dilepaskan dari kurungannya. Dalam hitungan menit, gelombang air setinggi 8 meter menyapu jalanan, rumah, sekolah, bahkan rumah sakit. Para ibu yang sedang menimang anak, para ayah yang tertidur kelelahan, dan anak-anak yang bermimpi di balik selimut, semuanya terjaga oleh gemuruh bencana yang tak sempat mereka mengerti. Jeritan memekakan telinga, bercampur dengan suara pecahnya kaca, runtuhnya bangunan, dan raungan kendaraan yang terbawa arus. Tepi sungai yang sebelumnya damai berubah menjadi medan maut. Air berlumpur menggulung tiang-tiang listrik, menyetrum siapa saja yang masih bertahan di atap rumah. Seekor kuda yang lepas dari kandang berlari panik melawan arus, sebelum akhirnya terseret dan menghilang dalam pusaran air. Seorang wanita tua tampak berpegangan pada sebatang pohon palem yang nyaris tercabut, tubuhnya bergetar hebat, dan matanya memohon pertolongan yang tak kunjung datang. "Tolong! Ya Tuhan, tolong!" teriaknya dalam bahasa Ibrani yang parau. Namun, hanya angin dan gemuruh banjir yang menjawab. Seorang bocah laki-laki berusia sekitar 7 tahun berdiri terpaku di atas atap rumah yang mulai miring, memanggil nama ibunya berulang kali. "Ima! Ima! Di mana kamu?" Tapi ibunya sudah tersapu arus beberapa menit sebelumnya, bersama dengan ribuan jiwa yang bahkan tak sempat mengucap selamat tinggal. Pasukan penyelamat tak bisa mendekat malam itu. Jalur darat sudah tertutup oleh longsoran lumpur dan mobil-mobil terbalik. Jalur udara pun sulit karena badai petir mengamuk bersamaan dengan derasnya hujan yang menyusul. Komando penyelamatan militer hanya bisa memantau dari kejauhan lewat drone, menyaksikan kehancuran yang terjadi secara real-time lewat layar, namun tak bisa berbuat banyak. Salah satu petugas, seorang perwira muda bernama Samuel, tak kuasa menahan air mata. "Kami melihat korban-korban mengambang, rumah-rumah roboh seperti tenda, tapi kami tidak bisa masuk. Tuhan, ampuni kami," bisiknya lirih. Para warga yang selamat mulai berkumpul di dataran tinggi dengan pakaian basah, tubuh menggigil, dan mata kosong. Mereka baru saja kehilangan segalanya. Rumah, keluarga, kenangan, dan harapan. Salah satu tempat pengungsian darurat didirikan di puncak Bukit Zikim, di mana ratusan orang berjejal dalam tenda plastik seadanya. Suasana di sana seperti kisah dalam naskah-naskah kiamat. Bayi menangis karena kelaparan, lansia batuk-batuk karena kedinginan, dan para ibu tak henti-hentinya memandangi pintu masuk, berharap ada keajaiban seseorang dari keluarganya masih hidup. Seorang pria muda, Avner, baru saja kehilangan istri dan kedua anaknya. "Aku meninggalkan rumah 5 menit sebelum rudal itu menghantam. Jika aku di rumah, mungkin aku mati bersama mereka. Tapi kenapa aku masih hidup?" katanya sambil mencakar-cakar tanah. Tidak ada yang bisa menjawabnya. Duka terlalu dalam, luka terlalu lebar, dan waktu seolah membeku di antara banjir dan kematian. Sementara itu, siaran televisi dan media sosial Israel dipenuhi tangis dan teriakan para korban. Wartawan menyampaikan berita dengan suara bergetar, kadang menahan tangis, kadang tak sanggup lagi melanjutkan laporan. "Kami sedang menyaksikan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern Israel," kata seorang jurnalis dari Channel 12, berdiri di antara reruntuhan. Gambar-gambar dramatis tersebar cepat. Seorang pria menggendong korban anaknya yang tertutup lumpur, seekor anjing duduk setia di samping reruntuhan rumah tuannya, dan sekelompok warga menyanyikan doa dengan suara pelan di atas puing-puing sinagoga yang hancur. Dunia menyaksikan dengan napas tercekat. Iran belum mengeluarkan pernyataan, dan Israel belum membalas. Tapi darah sudah tertumpah, air sudah menenggelamkan, dan bencana telah terjadi. Namun yang paling memilukan adalah cerita-cerita kecil yang tak sempat disiarkan. Seorang bocah yang menyimpan boneka kakaknya yang sudah tak bernyawa, seorang suami yang setiap malam duduk di tepi jurang tempat rumahnya dulu berdiri, berharap mendengar suara istrinya dari balik angin. Bahkan di antara para tentara, banyak yang mulai mempertanyakan semua ini. Apakah balas dendam sebanding dengan kehilangan seluruh kota? Tanya Letnan Ezra, yang kehilangan 4 anggota keluarganya. Tapi perang tak mengenal rasa.
Ia hanya menuntut korban dan meninggalkan kehancuran. Dan malam itu, ketika bulan tertutup awan, dan udara dipenuhi bau lumpur serta jasad, semua orang sadar, tak ada yang bisa membendung banjir, baik dari air maupun dari duka yang tak tertahankan. Pagi itu, langit di atas dataran selatan Israel berubah warna. Bukan karena sinar mentari yang menerobos kabut, tapi karena gumpalan awan debu, lumpur, dan air bah yang membumbung dari arah utara. Kota-kota seperti Netivot, Ashkelon, dan Beersheva yang awalnya tampak damai dalam rutinitas pagi hari, tiba-tiba dilanda kepanikan massal. Tidak ada sirine peringatan banjir. Tidak ada waktu untuk mengungsi. Segalanya datang begitu cepat. Air yang bergulung bagaikan naga, membawa serpihan bangunan, kendaraan, pohon, bahkan tubuh-tubuh manusia yang tak sempat menyelamatkan diri. Airnya datang seperti binatang buas. Kami bahkan belum sempat keluar dari rumah. Jerit, seorang ibu tua yang terdampar di atap rumahnya di Netivot, memeluk erat dua cucunya yang menangis tanpa henti. Rumah-rumah hancur seketika seolah terbuat dari kertas. Jalanan terbelah, kendaraan terbawa arus seperti perahu mainan, dan suara jeritan terdengar di mana-mana. Helikopter penyelamat tak bisa langsung turun karena angin dan tekanan air menciptakan pusaran yang mematikan. Kami melihat sendiri air menghantam dinding rumah tetangga, lalu menelan mereka dalam hitungan detik. Saya bahkan tidak tahu apakah mereka masih hidup, ujar David, seorang pemuda yang selamat dengan memanjat menara sinagog di Ashkelon. Dari ketinggian, ia melihat kota tempatnya lahir berubah menjadi lautan lumpur. Air terus menyapu segalanya selama berjam-jam tanpa henti. Kota demi kota tenggelam. Sekolah, rumah sakit, pusat belanja, semua lenyap. Beberapa rumah sakit yang berada di dataran rendah tak punya cukup waktu mengevakuasi pasien. Generator mati. Lampu padam. Bayi-bayi prematur dalam inkubator hanya bisa menangis pelan dalam gelap, tanpa daya. Seorang perawat di rumah sakit Barzilai di Ashkelon mengirimkan pesan suara terakhirnya sebelum sinyal hilang, "Kami sudah naik ke lantai 3. Airnya semakin naik. Tolong kirim bantuan." Jaringan komunikasi lumpuh. Menara seluler tumbang satu persatu, dan listrik padam total di sebagian besar wilayah selatan. Penduduk yang selamat terpaksa menggunakan peluit, cahaya dari korek api, atau sorotan lampu senter untuk memberi isyarat kepada tim penyelamat. Di beberapa tempat, warga menuliskan kata "help" dengan cat merah besar di atap rumah mereka. Di daerah Ofakim, satu keluarga memanjat pohon besar dan bertahan selama 13 jam sambil memegangi anak-anak mereka dari terpeleset ke dalam air yang arusnya menggila. Tidak hanya bangunan dan nyawa yang hilang. Ribuan kenangan, foto keluarga, surat-surat penting, buku-buku suci, semua lenyap dalam air bercampur lumpur dan puing. Seorang rabi tua menangis di reruntuhan sinagog, menggenggam sisa-sisa lembaran kitab Taurat yang robek dan basah. "Kami kehilangan segalanya, bukan hanya rumah, tapi jiwa kami, identitas kami," katanya dengan suara bergetar, matanya memandang langit yang mendung. Pemerintah Israel tak bisa segera turun tangan. Jalanan menuju selatan terputus total. Tank dan kendaraan tempur yang biasanya tangguh pun tak bisa menembus lumpur setinggi dada. Para tentara dan sukarlawan harus berjalan kaki, memikul perahu karet dan peralatan di bahu. "Kami belum pernah menghadapi kehancuran seperti ini," kata salah satu komandan unit penyelamat. "Ini lebih buruk dari serangan roket. Lebih menakutkan dari bom. Ini bencana air." Ketika malam kembali menyelimuti wilayah yang tenggelam, suhu turun drastis. Para penyintas yang selamat dari banjir kini menggigil di atap rumah, di pohon, atau reruntuhan. Tak ada makanan, tak ada air bersih, dan tak ada kabar apakah bantuan akan segera datang. Jeritan minta tolong, tangis anak-anak, dan doa yang dipanjatkan dalam berbagai bahasa memenuhi malam. Di tengah lumpur dan genangan kematian, manusia kembali menjadi makhluk paling rapuh. Dan dari jauh, di luar negeri, dunia mulai menyadari skala bencana ini. Gambar-gambar satelit memperlihatkan sebagian Israel berubah menjadi daratan gelap dan luas berair. Para pemimpin dunia menggelar rapat darurat. Namun, tak ada yang bisa membalik waktu atau menahan banjir yang sudah membawa lebih dari 5.000 nyawa. Dunia menyaksikan, namun hanya sedikit yang bisa dilakukan. Ketika fajar mulai menyingsing, sinar matahari yang biasanya membawa harapan justru memperlihatkan pemandangan yang memilukan. Kota-kota kecil seperti Afula, Migdal Haemek, hingga sebagian dari Nazaret,
yang letaknya berada di aliran barat daya dari bendungan Hatzor, telah berubah menjadi rawa-rawa besar. Jalan raya utama lenyap ditelan banjir, kendaraan-kendaraan mengambang tak beraturan, dan bangunan-bangunan roboh seperti mainan anak-anak yang dihancurkan oleh tangan raksasa. Di antara reruntuhan itu, jeritan minta tolong dan suara tangis terdengar dari atap-atap rumah yang masih tersisa. Banyak yang terjebak tanpa makanan, tanpa sinyal, dan tanpa tahu apakah mereka akan hidup atau tidak. Seorang ibu muda menggenggam erat bayi yang hampir tak sadarkan diri karena kedinginan, berteriak ke arah helikopter penyelamat yang melintas. "Tolong! Anakku! Tolong! Dia belum makan sejak semalam." Pasukan penyelamat IDF bekerja keras, namun tak semua wilayah bisa dijangkau. Air yang begitu deras memutus akses ke banyak permukiman. Di kota Nazaret, warga Palestina dan Yahudi bahu-membahu saling menolong. Konflik yang biasanya memisahkan mereka kini luluh oleh tragedi. Seorang pemuda Palestina membantu seorang nenek Yahudi menaiki perahu karet darurat sambil berkata pelan, "Tidak apa-apa, Safta, kita selamatkan semua orang." Nenek itu menangis, menggenggam tangan pemuda itu seperti cucunya sendiri. Namun tidak semua kisah menyentuh hati seperti itu. Di beberapa tempat, mulai muncul laporan penjarahan toko-toko bahan makanan dan alat elektronik. Ketakutan dan rasa lapar mendorong manusia pada batas kelangsungan hidup. Stasiun berita lokal lumpuh, tetapi cuplikan dari drone sipil yang diunggah ke media sosial memperlihatkan skala kehancuran yang tak pernah dibayangkan warga Israel sebelumnya. Beberapa jurnalis asing menyebut peristiwa ini sebagai kiamat lokal. Perdana Menteri Israel dalam pidato daruratnya yang disiarkan melalui radio satelit dengan suara gemetar berkata, "Kami telah mengalami bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi kami akan bangkit. Kami akan membalas." Namun bagi warga yang tengah memeluk korban anaknya yang tenggelam, atau melihat rumahnya hanyut seperti kertas di atas air, kata-kata itu tak berarti banyak. Mereka butuh air bersih, makanan, tempat tinggal, bukan pidato kosong. Banjir itu tidak hanya memporak-porandakan infrastruktur, tetapi juga mengguncang mental seluruh rakyat. Trauma mulai membekas dalam ingatan anak-anak yang menyaksikan orang tua mereka menangis, dalam dada ayah yang tak bisa menyelamatkan keluarganya, dan dalam jiwa ibu yang kehilangan anaknya di arus deras. Suasana seperti negeri perang dan bencana itu berubah menjadi lautan duka. Para relawan kemanusiaan yang masuk dari berbagai organisasi internasional menyebut situasinya mendekati kategori level 4 emergency, tahap krisis paling serius dalam penanganan bencana. Dunia mulai membuka mata bahwa apa yang terjadi bukan sekadar konflik militer, melainkan tragedi kemanusiaan yang tak bisa dibenarkan oleh alasan apapun. Hari berganti, tetapi genangan air belum surut. Bau korban yang membusuk mulai memenuhi udara di banyak wilayah. Sistem pengolahan limbah hancur, menyebabkan air yang tergenang tercemar dan menyebarkan wabah. Rumah sakit kewalahan, beberapa bahkan terendam, membuat pasien harus dipindahkan ke tempat-tempat darurat yang minim fasilitas. Para tenaga medis bekerja tanpa tidur. Wajah mereka pucat, mata mereka merah karena tangis dan lelah. "Kami butuh bantuan internasional. Ini lebih dari yang bisa ditangani," ujar seorang dokter muda kepada media asing, sementara di belakangnya terdengar suara bayi menangis dan mesin-mesin medis yang kehabisan daya. Sementara itu, di pusat pemerintahan Israel di Yerusalem, terjadi kekacauan politik. Mosi tidak percaya mulai disuarakan oleh oposisi yang menyalahkan pemerintah atas kelalaian dalam antisipasi bencana. Mengapa sistem pertahanan udara kita, yang canggih itu, tidak mampu menghentikan rudal hipersonik? Di mana peringatan dini? Mengapa bendungan tidak diperkuat? Pekik seorang anggota Knesset dengan penuh amarah. Jawaban dari pihak militer dan Kementerian Pertahanan terdengar membingungkan, tak terstruktur. Mereka beralasan bahwa serangan rudal hipersonik dari Iran datang terlalu cepat, terlalu canggih, dan terlalu kuat. Beberapa analis internasional bahkan mengakui, Israel, dengan segala kekuatan militernya, tidak pernah benar-benar siap menghadapi skenario seperti ini. Di tengah kekacauan itu, Iran mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan bahwa serangan rudal tersebut adalah peringatan keras atas agresi yang terus dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Video propaganda disebarluaskan di media sosial, memperlihatkan rudal meluncur ke langit malam dengan suara takbir bergema. Di sisi lain, Israel menyebutnya sebagai aksi terorisme brutal yang menyerang infrastruktur sipil. Dunia terbagi. Beberapa negara barat mengecam Iran dengan keras, sementara sebagian negara timur dan Muslim mendukung langkah balasan tersebut.
ketegangan global meningkat drastis, membuat pasar saham anjlok, harga minyak melambung, dan diplomasi internasional berada di ambang krisis besar. Namun bagi rakyat sipil Israel yang tengah berkubang di tengah lumpur dan air kotor, semua itu hanyalah gema jauh yang tak berguna. Yang mereka rasakan hanya rasa kehilangan, ketakutan, dan kehancuran. Seorang pria tua berdiri menatap puing rumahnya, memegangi foto keluarganya yang basah dan sobek, berkata lirih kepada seorang relawan, "Semua ini untuk apa? Rudal mereka. Balasan kita pada akhirnya, yang mati tetap orang-orang biasa seperti kami." Ucapannya viral di media sosial, dijadikan simbol bahwa tragedi kemanusiaan tak mengenal ras, agama, ataupun politik. Tak sedikit pula warga Israel yang mulai meluapkan kemarahan mereka bukan hanya kepada musuh luar, tetapi juga kepada para pemimpin mereka sendiri. Demonstrasi mulai muncul di kota-kota yang tidak terendam, membawa spanduk bertuliskan, "Kami tidak dilindungi. Bukan hanya musuh, tapi juga pemimpin yang membunuh kami." Polisi kewalahan, karena sebagian besar pasukan telah dikerahkan ke wilayah-wilayah terdampak banjir. Bangsa yang biasanya kuat dan penuh semangat juang kini terpecah, antara membalas dan menyalahkan, antara menyerang dan menyelamatkan. Kekacauan telah menjadi norma baru, dan rasa takut menjelma menjadi kenyataan sehari-hari. Perang mungkin belum selesai, tetapi di dalam negeri, Israel telah merasakan kekalahan yang sebenarnya, kehilangan rasa aman, kehilangan kepercayaan, dan kehilangan arah. Dunia terhenyak, seolah waktu membeku menyaksikan kehancuran luar biasa yang menimpa Israel. Ketika rekaman satelit memperlihatkan wilayah luas di selatan dan tengah Israel yang telah berubah menjadi lautan lumpur, hanya satu kata terucap dari mulut para pemimpin dunia, apokalipse. PBB menggelar sidang darurat, tetapi suara mereka terdengar hampa, tenggelam dalam jeritan para korban yang masih terkubur hidup-hidup di reruntuhan rumah mereka. Di Tel Aviv, yang dulunya merupakan jantung ekonomi dan budaya Israel, kini hanya menyisakan suara gemuruh sirine, tangis anak-anak, dan suara helikopter penyelamat yang berlomba dengan waktu mencari mereka yang masih hidup. Ribuan korban tergeletak di jalanan, sebagian hanyut terbawa arus, sebagian lain menumpuk di tempat pengungsian darurat karena ruang penyimpanan korban sudah penuh sesak. Di panggung internasional, perdebatan memanas antara negara-negara besar. Amerika Serikat menyatakan bahwa Iran telah melewati batas merah dan menyerukan intervensi global, sementara Rusia dan Tiongkok menyerukan deeskalasi agar bencana tidak berubah menjadi Perang Dunia Ketiga. Namun, di tengah segala perdebatan geopolitik itu, dunia melupakan yang paling penting, manusia. Seorang jurnalis asal Perancis, Camille Rose, yang berhasil masuk ke wilayah bencana, melaporkan dengan suara bergetar melalui siaran langsung, "Aku melihat seorang ibu menggali tanah dengan tangan kosong, mencari bayinya yang hilang. Aku melihat pria tua duduk memeluk korban cucunya, menolak untuk pergi. Ini bukan perang, ini pembantaian oleh bencana." Suasana Israel telah berubah menjadi lautan trauma. Rumah sakit kewalahan menampung korban luka bakar, luka dalam, dan trauma psikologis berat. Di kota-kota pengungsian darurat seperti di luar Beersheba dan Haifa, para relawan internasional bekerja siang malam untuk membagikan makanan, selimut, dan air bersih. Namun rasa kehilangan lebih besar daripada sekadar logistik. Banyak warga yang kehilangan seluruh keluarga mereka dalam semalam, menyisakan kehampaan yang tak tergantikan. "Saya tidak tahu harus menangis atau marah. Anak-anak saya, istri saya, rumah saya, semuanya hilang dalam gelombang itu," ungkap seorang pria Yahudi dengan suara parau di kamp pengungsian. Kamera menyorot matanya yang kosong, tatapan dari seseorang yang telah kehilangan segalanya, termasuk harapan. Bahkan tentara Israel yang tangguh mulai menunjukkan tanda-tanda keputusasaan. Banyak dari mereka yang menangis saat menemukan rekan-rekan mereka tewas mengenaskan, terseret lumpur atau tertimbun puing-puing. Seorang komandan berpangkat mayor tidak bisa menahan air mata saat diwawancara. "Kami dilatih untuk perang, tapi bukan untuk ini. Ini seperti akhir dunia." Sejumlah unit militer bahkan dikabarkan membelot dan meninggalkan pos mereka demi menyelamatkan keluarga mereka sendiri. Di tengah kabut kehancuran itu, para pemimpin Israel mulai kehilangan kendali. Pemerintah runtuh dalam kekacauan. Perdana Menteri diberitakan menghilang selama 36 jam pertama setelah banjir, dan ketika akhirnya muncul, wajahnya pucat pasi, dan hanya berkata lirih, "Kami tidak siap. Kami tidak pernah membayangkan bencana seperti ini bisa terjadi." Rekaman dari drone menunjukkan pemandangan menyeramkan.
Gedung-gedung pencakar langit ambruk setengah tenggelam, mobil-mobil bertumpuk seperti mainan, dan helikopter penyelamat yang tersangkut di reruntuhan. Tapi yang paling menggetarkan adalah suara. Suara tangis. Suara ratapan. Suara rintihan orang-orang yang masih terjebak. Banyak yang mengunggah video permintaan tolong dari dalam rumah yang hampir tenggelam. Tolong kami di lantai 2, air naik cepat, anak saya masih kecil, tolong kami. Namun tidak semua bisa diselamatkan. Dalam banyak kasus, bantuan datang terlambat. Dalam banyak kasus lain, bantuan tak pernah datang. Dunia hanya bisa menonton, terpaku, terdiam, dan hancur bersama. Malam telah berganti, namun duka belum sirna. Di atas reruntuhan puing dan lumpur yang menenggelamkan sebagian besar daratan Israel, hanya suara ratapan dan bisikan doa yang terdengar, bergema di antara sisa-sisa kehidupan yang tak lagi utuh. Langit memang telah berhenti mengguntur, air telah mulai surut, tapi luka di hati para korban akan terus menganga sepanjang usia. Kehancuran itu terlalu nyata, terlalu dalam, terlalu membekas. Lebih dari 5.000 nyawa melayang, hanyut bersama aliran deras banjir yang seperti malaikat maut datang menjemput dalam hitungan detik. Di tengah tangisan anak-anak yang kehilangan orang tuanya, dan jeritan orang tua yang kehilangan semua yang mereka miliki, dunia seakan diam membisu. Kamera-kamera media internasional menangkap bayangan suram itu. Barisan korban yang dibaringkan di tenda-tenda darurat, wajah-wajah kosong yang menatap ke kejauhan, berharap ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir saat mereka terbangun. Tetapi ini bukan mimpi. Ini adalah babak baru dalam sejarah kelam konflik Timur Tengah, di mana kekuatan destruktif teknologi tak lagi mengenal batas. Rudal hipersonik buatan Iran bukan sekadar senjata. Ia adalah pesan keras yang ditulis dengan darah dan kehancuran. Pesan bahwa perang ini tak lagi hanya tentang batas wilayah dan ideologi, tapi tentang eksistensi dan kelangsungan hidup bangsa. Pemerintah Israel kini bergulat dalam tekanan internasional dan amarah warganya sendiri. Mereka dituntut bertanggung jawab atas kegagalan pertahanan, kelambanan evakuasi, dan ketidakmampuan merespons dengan cepat kehancuran yang begitu masif. Perdana Menteri berdiri di podium dengan mata sembab, menggenggam podium seolah memegang sisa-sisa kendali, berjanji membangun kembali negeri yang tenggelam ini. Tapi publik tahu, tidak semua yang hilang bisa dikembalikan. Tidak semua luka bisa disembuhkan. Dan di tempat lain, dunia menyaksikan. Negara-negara adidaya mulai mengevaluasi ulang kebijakan pertahanan mereka. Para analis geopolitik menulis laporan-laporan baru, para pemimpin dunia berkumpul dalam konferensi darurat. Namun di tengah semua itu, ada satu pertanyaan yang menggema lebih keras dari segala retorika. Apakah ini awal dari akhir? Apakah ini hanya bab pembuka dari kehancuran global yang lebih luas? Atau masih ada kesempatan bagi dunia untuk belajar dari darah dan air mata yang telah ditumpahkan di tanah Israel? Tak seorang pun tahu. Tapi satu hal yang pasti, malam itu, ketika rudal hipersonik menghantam bendungan Hatzor, sejarah berubah untuk selamanya. Ya Allah, turunkanlah keadilan-Mu di muka bumi. Selamatkan saudara-saudara kami di Palestina dan di seluruh penjuru bumi yang tertindas. Hancurkanlah kekuatan kaum zalim, dan kuatkanlah hati kaum mukmin yang berjuang di jalan-Mu. Jangan biarkan kami menjadi saksi yang diam atas kejahatan. Jadikan kami bagian dari pembela kebenaran, walau hanya dengan doa dan air mata. Amin ya Robbal Alamin. Semoga kisah ini menjadi bahan renungan untuk kita semua bahwa kesombongan manusia tak pernah menang melawan keadilan Allah. Jangan pernah berhenti mendoakan saudara-saudara kita yang tertindas, dimanapun mereka berada. Semoga dari cerita ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kekuasaan dan teknologi tidak sebanding dengan harga sebuah nyawa. Saya pamit dulu. Tetap jaga hati, jaga nurani, dan teruslah berdoa agar dunia segera menemukan jalan damai. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dan ingat, langit tak pernah diam saat kezaliman merajalela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.